Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tadi sudah dipraktekkan cara berwudu, juga dilanjut dengan cara sholat. Untuk yang ini saya akan mempraktekkan cara membaca Quran surat Al-Maryam ayat 1-4 beserta hukum tajwidnya. Saya akan membacakan terlebih dahulu bunyi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbuhu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Shadaqallahul 'azim. Pada ayat pertama terdapat dua hukum bacaan, yakni hukum bacaan mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhafaf, di mana mad lazim harfi musaqqal ditunjukkan pada huruf kaf, ain, dan shad. Cara membacanya dibaca panjang selama 3 alif 6 harokat. Dan yang kedua, hukum bacaan mad lazim harfi mukhafaf, yakni ditunjukkan pada huruf ha dan ya. Cara membacanya dibaca panjang 1 alif dan 2 harokat. Untuk ayat yang kedua terdapat bacaan 2 tajwid, yakni qalqalah sughra yang ditunjukkan pada lafaz abdahu. Cara membacanya memantul, tidak asal-asalan ringan. Abdahu itu salah, tapi abdahu. Terus hukum bacaan yang kedua mad silah qasirah. Mad silah qasirah di sini ditunjukkan pada lafaz abdahu Zakariya, di mana digarisbawahi huruf ha yang berharokat domah panjang yang bertemu dengan huruf hijaiyah za. Cara membacanya 1 alif 2 harokat. Terus pada ayat yang ketiga terdapat 5 hukum bacaan tajwid. Yang pertama hukum bacaan mad tabi'i, di mana di sini terlihat ada fathah yang diikuti dengan alif dalam lafaz idnada. Cara membacanya 1 alif 2 harokat. Mad silah qasirah di sini ditunjukkan pada lafaz rabbuhu nidaan, di mana yang digarisbawahi huruf ha yang berharokat domah panjang yang bertemu dengan huruf nun. Cara membacanya dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Terus yang ketiga mad wajib mutaswil, di sini ditunjukkan pada lafaz nidaan yang cara membacanya dibaca panjang selama 2,5 alif atau 5 harokat. Terus hukum bacaan yang keempat idhar halqi, di mana idhar halqi harus dibaca jelas, tidak mendengung, tidak menyamar, yakni ditunjukkan pada lafaz nidaan khafiyya. Di situ yang digarisbawahi ada fathah tanwin yang bertemu dengan huruf idhar, yakni huruf ha. Yang terakhir mad iwad, di sini ditunjukkan pada lafaz khafiyya yang dibaca panjang selama 2 harokat atau 1 alif. Terus kita lanjut pada ayat keempat. Ayat keempat kan ayatnya panjang banget, ya pastilah hukum bacaan tajwidnya itu juga banyak. Terus kita bahas satu persatu. Yang pertama mad tabi'i. Mad tabi'i di sini terlihat ada harokat fathah yang diikuti dengan alif yang terdapat pada lafaz qala, yang cara membacanya 1 alif atau 2 harokat. Yang kedua al-qamariyah wahanal 'azmu, di situ terdapat lafaz al yang bertemu dengan huruf ain, jadi harus dibaca al, tidak dimasukkan ke dalam huruf ainnya. Kita lanjut as-syamsiyah yang ketiga pada lafaz wasta'ala ar-ra'su, di situ dituliskan huruf al bertemu dengan huruf ra yang harus digarisbawahi. Jadi cara membacanya suara huruf al dimasukkan ke dalam huruf ra. Wasta'ala ar-ra'su, bukan wasta'ala ar-ra'su, itu bukan. Terus lanjut ke idgham bihunah. Idgham bihunah
Di situ ditunjukkan pada lafaz saibau walam akun. Di situ terbukti bahwa fatha tanwin yang bertemu dengan huruf wawu. Jadi cara membacanya, suara non dimasukkan ke suara wawu, bukan dibaca dengan saiban walam, tapi dibacanya dengan saibau walam. Terus lanjut idhar syafawi. Idhar syafawi dimana yang sudah dijelaskan harus jelas, tidak samar, tidak mendengung. Di situ pada ayat terakhir ini ditunjukkan pada lafaz walam akun. Cara membacanya jelas, bukan walam akun ataupun walang akun, itu bukan, tapi walam akun. Terus bacaan iklab. Bacaan iklab pada ayat ini ditunjukkan pada lafaz akum bidu'aika. Di situ yang digarisbawahi ada nun mati yang bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, huruf ba menjadi huruf mim. Akum bidu'aika, bukan akun bidu'aika, itu bukan. Terus yang selanjutnya mad wajib mutasil. Dalam ayat ini ditunjukkan pada lafaz bidu'aika. Cara membacanya panjang dengan 2,5 alif atau 5 harokat. Dan yang terakhir pada bacaan ayat ini, ayat keempat Quran surat Al-Maryam, itu terdapat bacaan mad iwad yang ditunjukkan pada lafaz terakhir pada waqaf saqiyya. Cara membacanya dibaca panjang selama 2 harokat atau 1 alif. Begitulah video dari saya untuk salah satu tes klasmen tes BTQ bagi mahasiswa baru di tahun 2020 yang katanya mahasiswa tahun corona. Tapi ya semoga cepat berlalu lah ya coronanya, biar kita bisa berkumpul lagi di kampus dan bertemu dengan para dosen baru dan juga para mahasiswa lainnya. Sebelumnya saya dari Dwi Jayanti, tepatnya dari Fakultas FTIK di Prodi Pendidikan Agama Islam. Mohon penilaiannya kepada para dewan IAIN Pekalongan. Sebelumnya saya mohon maaf jika saya sedikit kagok atau sedikit tidak lancar. Harap dimaklumin lah ya Pak Bu. Terus saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dengan ini saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.